Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi pertemuan yang kedua. Saya langsung saja ke materi. Baik, di materi pertemuan yang kedua, kita berbicara mengenai analisa leksikal atau kita sebut dengan scanning. Analisa leksikal merupakan tahap awal dari proses yang kita sebut sebagai teknik kompilasi. Jadi, pada saat kita mau mentranslate dari bahasa sumber ke bahasa yang kita tuju ya, ke objek gitu ya, tentu ada proses translasinya teman-teman ya. Jadi misalnya nih kita mengetik sebuah coding program ya yang tentunya menggunakan high level language, misalnya dengan menggunakan Java gitu ya, yang tentu bahasa yang mudah dipahami oleh manusia seperti itu. Nah, tapi apakah komputer dapat memahami itu secara langsung? Jawabannya tidak. Perlu ada yang namanya translasi ya dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah atau low level language. Nah, pada tahapan itulah analisa leksikal dimulai ya. Nanti kita akan belajar tahapan-tahapan berikutnya dari teknik kompilasi. Sekarang kita masuk dulu ke analisa leksikal. Scanning atau analisis leksikal merupakan tahap dari kompilator yang bertugas membaca sumber program dari suatu file berdasarkan karakter dan membaginya ke dalam token atau logika unit. Di sini kita masuk, apa itu yang menjadi tugas analisa leksikal? Yang pertama adalah melakukan pembacaan kode sumber dengan merunut karakter demi karakter. Ya, jadi misalnya kita ketik if spasi gitu misalnya ya. Jadi eh, dia akan membaca karakter demi karakter. If ini masuknya ke dalam kategori apa ya gitu. Nanti dia akan masuk menjadi token-token sesuai dengan kategorinya masing-masing. Atau kita ketik enter atau kita ketik spasi. Nah, ini enter sama spasi ini masuknya ke kategori apa ya seperti itu. Nah, kita lihat di poin B. Tugas keduanya adalah mengenali besaran leksik. Nah, yang tadi kategori-kategori tadi ini dibagi nih. Apakah dia masuk ke dalam kategori identifier, kemudian keywords dan konstanta. Nanti di bawah kita akan belajar itu. Tugas berikutnya di poin C, mentransformasi menjadi sebuah token dan menentukan jenis tokennya. Ya, jadi eh, setelah dikategorikan, kemudian karakter-karakter itu ditransformasi, diubah menjadi sebuah token sesuai dengan jenis tokennya. Nah, setelah ditransformasi, ya, token itu akan dikirim kemana? Dikirim ke proses selanjutnya. Misalnya nanti kita akan belajar analisa sintaksis. Nah, nanti mungkin dari token yang sudah ditransformasi itu akan dikirim ke analisa sintaksis untuk diproses ke tahapan berikutnya. Berikutnya, tugas berikutnya di poin E, membuang atau mengabaikan white space dan komentar dalam program. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman selama ini ngoding gitu ya, bikin sebuah komentar untuk menambahkan sebuah keterangan pada baris code gitu ya. Kenapa kok itu nggak dieksekusi gitu ya? Nah, karena salah satunya adalah tugas dari analisa leksikal ini. Oh, satu baris kalimat itu merupakan sebuah komentar yang mana ini tidak perlu dieksekusi oleh program, tidak perlu dikompil gitu ya. Nah, ini tugas dari analisa leksik, teman-teman. Berikutnya juga tugas berikutnya adalah menangani kesalahan gitu ya. Kemudian menangani tabel simbol. Oke, sekarang kita masuk ya, pengkategoriannya ada apa aja di situ. Nah, besaran leksik ini terbagi menjadi beberapa kategori ya. Misalnya yang pertama ada identifier. Dapat berupa keyword atau nama kunci seperti if ya, else, kemudian ada begin, and ya, ini pada Pascal ya, kita sering mendengar. Kemudian ada integer ya, di Pascal juga ada. Kemudian ini int, ada float ya, untuk bahasa C ya, atau kita mau bikin pengulangan while, do gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya juga merupakan kata kunci ya, teman-teman ya. Kemudian ada then juga ya. Jadi teman-teman harus tahu nih minimal istilah-istilah yang sering teman-teman gunakan supaya tahu nanti kalau misalnya di soal
kategorikan tiap karakter baris program di bawah ini gitu. Nah, teman-teman bisa nih mengkategorikan ya. Nanti if masuk kemana, else masuk kemana, then masuk kemana gitu ya. Kira-kira seperti itu. Yang termasuk ke dalam kategori identifier. Berikutnya adalah konstanta. Konstanta itu besaran yang berupa bilangan bulat, ya, integer, ya. Kemudian bilangan pecahan, float atau real, ya. Kemudian ada boolean, ya, true or false. Kemudian ada karakter, ya, string dan sebagainya. Misalnya, kalau misalnya ada 100 gitu ya. Ya, 100, 100. Itu kan masuknya ke dalam integer, maka masuk ke dalam kategori konstanta. Atau misalnya ada bilangan pecahan ya, bilangan pecahan itu misalnya 0,25 misalnya seperti itu. Nah, itu akan dikategorikan kemana? Ya ke konstanta untuk masuknya ke float atau real ya. Masuk ke kategori konstanta. Ya. Kemudian ada pernyataan ya, true or false misalnya seperti itu. Nah, ini masuknya ke kategori mana? Masuk ke kategori konstanta seperti itu ya, teman-teman ya. Kategori berikutnya adalah operator. Operator merupakan penjumlah misalnya operator yang digunakan pada program. Nah, di sini dibagi dua nih. Ada operator aritmatika, ada plus, ada kurang, ada kali atau di sini kita lihat sebagai asteris ya. Ada plus, di sini saya coret-coret plus, kemudian ada minus, ada asteris atau kali ya nanti di sini ya. Kemudian ada yang garis miring, ini adalah untuk pembagian ya. Kemudian ada operator logika ya, ada kurang sama dengan, lebih dari ya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan dan seterusnya teman-teman. Oke. Berikutnya kategori berikutnya adalah delimiter. Berguna sebagai pemisah atau pembatas seperti kurung buka. Nah, ini kalau misalnya kurung buka, kurung tutup nih masuknya ke delimiter ya. Ini jangan kekecoh sama yang di sini ya. Ini cuma memang menyatakan yang termasuk ke dalam operator logika tuh ada apa aja gitu ya. Tapi pada saat karakter yang dibaca yang sebetulnya adalah kurung buka, tutup buka itu masuk ke dalam delimiter. Kemudian ada titik, koma, titik 2, titik koma, ada white space ya. Nah, white space ini juga dibagi lagi jadi beberapa ya, yang nanti akan diabaikan biasanya oleh program. Misalnya enter, spasi ya, ganti baris, akhir file, itu masuk ke dalam delimiter. Berikutnya, nah ini contoh ya, teman-teman. Jadi ceritanya di sini ada sebaris statement ya, ada urutan karakter yang disebut dengan statement ya. Ada di sini Fahrenheit titik 2 sama dengan 32 spasi plus spasi Celsius misalnya, spasi kali ya, spasi 1,8 ya, koma misalnya seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat nih, nanti Fahrenheit masuknya ke kategori mana gitu ya. Terus kemudian titik 2 sama dengan masuknya ke kategori mana, 32 masuknya ke kategori mana. Oke ya. Contoh, Fahrenheit ini merupakan termasuk ke kategori keywords ya, yang dimana keyword itu adalah identifier ya. Nah, ini kemudian titik 2 sama dengan ini masuknya ke kategori operator ya. Kemudian 32 ini kan integer ya, atau bilangan bulat ya, masuknya ke integer. Nah, integer nih ke mana? Ini kurang lengkap ya. Integer ini masuknya ke, kita lihat di sini kemana nih ya. Integer masuknya ke konstanta ya. Jadi ini bisa kita sebut sebagai konstanta gitu ya. Konstanta. Berikutnya ada plus, ini masuknya ke operator penjumlahan ya. Kemudian Celsius, ini juga masuk ke dalam kategori keyword, maka masuk ke identifier. Kemudian ada tanda asteris atau perkalian di sini ya, maka ini masuknya ke operator perkalian. Kemudian di sini ada 1,8. 1,8 ini apa sih? Bilangan pecahan misalnya. Real atau float ya, termasuk ke kategori real atau float. Masuknya kemana nih? Mana coba? Tinggal kita lihat di sini. Oh, ternyata masuknya ke apa? Ya, masuknya ke konstanta ya, teman-teman ya. Nah, pecahan ya. Nah, ini kita bisa masuk konstanta misalnya seperti itu ya. Oke, itu adalah contoh ya dari analisa leksikal. Nah, ini sama ya. Ini tadi contoh 1, ini contoh 2 sama aja.
Jadi ada baris instruksi, nanti teman-teman akan terjemahkan kondisinya apa dengan kondisi if spasi A lebih dari B, spasi then C sama dengan D titik koma. Nah, nanti akan dibaca karakter demi karakter, kemudian dikategorikan masuknya kemana sih gitu kan. Seperti itu. Oke, berikutnya ini ya, contoh ya. Jadi di sini hasilnya misalnya ya. Oke, nah ini cerita di sini adalah pembentukan dari baris code yang dibuat menjadi token-token teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ya, kok ini muncul angka 3 dari mana? 26 dari mana? 20 dari mana? F dari mana? F5 dari mana? Dan seterusnya. Jadi setelah dipecah-pecah gitu ya, maka analisa leksikal akan ya menentukan akan membentuk sebuah token-token ya. Saya sendiri pun juga nggak apal ya tokennya berapa yang gitu kan ya. Tapi intinya teman-teman memahami konsepnya ya. Jadi setelah dikategorikan, maka ya tiap karakter itu akan diubah menjadi token-token ya. Angkanya dengan value-nya 3 lah, 26, 20, F, F5 dan seterusnya ya. Ya, yang nanti akan apa? Yang akan nanti dijadikan sebagai inputan untuk tahapan kompilasi berikutnya, yaitu syntax analyzer. Token-token ini bisa berbentuk pasangan item ya. Jadi bisa pasangan item ya, misalnya dengan F5 ya dan seterusnya. Di mana item pertama menunjukkan alamat atau lokasi dari token pada tabel simbol, item kedua adalah representasi internal dari token. Semua token direpresentasikan dengan informasi yang panjangnya tetap atau konstan, suatu alamat atau address atau pointer, atau sebuah integer bilangan bulat ya. Seperti ini ya misalnya ya, kan integer bilangan bulat ya ini dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh 3. Nah, kadang biasanya di soal pun ya, misalnya kategorikan baris program di bawah ini misalnya. Ini kita ambil contoh ya. Kita coba yang di sini nih. Nah, nanti teman-teman bisa buat bikin tabelnya aja. Tadi kan kita sudah kenal ya, ada beberapa kategori, ada identifier, ada konstanta, ada operator, ada delimiter misalnya seperti itu. Nah, jadi tugasnya ngapain? Tugasnya adalah teman-teman diminta nih biasanya di soal nanti dikategoriin ya. If itu masuknya kemana ya, spasi itu masuknya kemana ya, kemudian A itu masuknya kemana. Kira-kira seperti itu. Kita coba ya. Yang pertama, karakter apa nih? If ya. If masuknya ke identifier ya. Setelah if ada karakter apa? Ya, bukan A ya, tapi ada karakter spasi di sini, teman-teman ya. Sebelum A itu ada spasi dulu, if spasi A. Nah, kalau spasi itu kan masuk ke dalam kategori apa? Delimiter. Ya. Kemudian di sini ada A ya. A itu masuknya ke kemana ya? Ke identifier juga. Oke, berikutnya sama dengan itu masuknya kemana? Ke operator ya. Kemudian 10 ya. 10 itu masuknya kemana? Masuknya ke konstanta karena ini termasuk ke dalam integer ya teman-teman ya, atau bilangan bulat. Kemudian spasi tadi kita sudah tentukan ya, masuknya ke delimit. Nah, kalau sudah ditulis kita nggak perlu lagi nulis tak tulis lagi spasi lagi, nggak perlu, ini kan kita sudah definisikan ya kalau spasi itu termasuk ke dalam delimit. Kemudian ada then masuknya kemana? Masuknya ke identifier seperti itu. Oke, setelah then ada karakter apa ya? Apakah langsung? Tidak ya, ternyata setelah then ada karakter enter teman-teman, sehingga baris code ini pindah ke bawah. Enter masuknya kemana? Ke delimit ya, nih ya. Nah, setelah itu ada begin ya. Begin masuknya kemana? Ke identifier ya, karena termasuk salah satu keyword. Nah, setelah itu apa? Enter lagi ya, enter. Pindah baris, ini enter sudah ya, sudah didefinisikan. Kemudian ada written ya. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya ke identifier ya, termasuk salah satu keyword. Kemudian spasi ya, sudah kita cari tadi. Nah, setelah itu di sini ada hal yang menarik juga nih. Ada tanda kutip, kemudian nilai spasi A sama dengan 10 tanda kutip. Nah, ini yang agak jadi jebakan. Teman-teman perlu diingat, kalau ada tanda kutip itu merupakan
satu blok string ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bisa nih ngambil sama dengannya doang, nggak bisa ngambil 10-nya doang, atau A-nya aja juga nggak bisa. Jadi ini harus satu blok begini ya. Maka dia akan membentuk sebuah string. Maka ya ini adalah satu blok ya teman-teman, nggak bisa dipisah. Jadi antara nilai sampai dengan angka 10 ini masuknya ke dalam konstanta gitu ya. Karena kalau ini dipecah-pecah ya, sama dengan masuknya operator ya. Kemudian 10 masuknya konstanta ya, nilai misalnya masuknya ke eh, misalnya ke mana ke konstanta juga misalnya gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada spasi masuknya ke delimiter ya, dan seterusnya teman-teman. Oke, jadi jangan kejebak kalau misalnya ada tanda kutip ini merupakan jadi satu blok ya. Berikutnya ada karakter titik koma. Nah, titik koma ini tadi ya masuknya kemana? Ke delimiter, teman-teman. Enter ya. Kemudian ada apa lagi? Ada else. Ini masuknya ke identifier. Enter ya. Write in spasi tanda kutip nilai bukan nilai sama spasi bukan spasi 10 tanda kutip titik koma ya. Ini sudah kita cari ya. Nah, ini juga yang ditanda kutipkan ini akan masuk ke sini ya. Tuh, ini sama nih gitu ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya. Biasanya di soal akan muncul seperti itu ya teman-teman. Berikutnya kita masuk ke ekspresi reguler atau kita singkat IR. Sebuah bahasa dikatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu finite state automata bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression yang disingkat dengan IR. Ekspresi reguler digunakan untuk merepresentasikan pattern atau bentuk string ya untuk setiap karakter dan juga menjelaskan suatu set string. Oke. Misalnya di sini ya. Kita masuk ke ekspresi reguler, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membaca notasi dari ekspresi reguler. Yang pertama, ya kita ada simbol asteris ya, karakter asteris. Notasinya gimana? Ini ya berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga kali ya. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya ada A asteris ya. Kalau saya tulis munculnya A itu misalnya sampai dengan A. Itu boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kan dia bisa tidak muncul, bisa juga muncul hingga berkali gitu ya. Atau ada contoh lagi misalnya B asteris A. Kalau saya tulis cuman A aja, boleh apa enggak? B-nya nggak muncul sama sekali, boleh apa enggak? Ya jawabannya boleh ya. Karena apa? Karena dia bisa tidak muncul teman-teman. Jadi ya kita nggak munculin B-nya juga boleh. Kayak gitu teman-teman. Atau kita mau munculin B-nya ada 10 ya nggak ada masalah juga. Itu boleh-boleh aja. Karena itu karakter karakter dari si asterix ini ya. Yaitu bisa tidak muncul, bisa juga muncul hingga berkali-kali. Oke, berikutnya superscript. Sebentar, saya hapus dulu ya. Ini. Nah, superscript ya, ini seperti tanda plus, tapi dia posisinya ada di atas teman-teman. Nah, notasinya gimana nih? Berarti minimal muncul satu kali. Ingat ya, minimal muncul satu kali ya. Atau sampai dengan tidak terhingga, seperti itu. Oke, kalau misalnya ada karakter misalnya A asteris B misalnya ya, A asteris B terus kemudian kita kasih superscript ya. Kalau saya tulis di sini A aja gitu, jawabannya boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena harus minimal muncul satu kali ya. Bisa saya tulis A B, ini boleh, atau A B B dan seterusnya juga boleh gitu. Atau saya mau tulis B aja, boleh nggak? Boleh gitu ya. Karena yang asteris ini kan boleh dia nggak muncul. Tapi kalau ada superscript, dia minimal muncul satu kali.
Berikutnya, titik ya, yang berarti konkatenasi yang biasanya dihilangkan ya. AB sama artinya dengan A kali B. Jadi kalau misalnya ada titik ya udah tinggal digabung aja. Oke. Oh, ini ke skip ya. Sorry, yang plus ini artinya union. Jadi ini adalah gabungan ya. Ini adalah gabungan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada apa namanya ya, misalnya ada A plus B ya, ini bisa kita bikin nih jadi AB misalnya gitu ya. Nah, eh, karakter ini bisa juga kita tulis seperti ini teman-teman. Nah, jadi nggak usah bingung ya kalau nanti ada karakter seperti ini. Ini artinya adalah gabungan atau union teman-teman. Seperti itu. Nah, misalnya lah kita contoh ini ya. Kita ambil contoh ini misalnya. A asteris, kemudian union B asteris ya. Nah, kita lihat di sini contohnya misalnya A doang apa A aja kita tulis. Boleh nggak? Boleh jawabannya. Atau B aja, boleh. Atau AA ya boleh, atau BB boleh, atau AB juga boleh. Seperti itu ya teman-teman. Karena dia sifatnya asteris dan dia sifatnya union. Seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, contoh-contohnya seperti apa di sini. Gitu. Oke. Oke, kita lihat poin berikutnya yaitu ekspresi reguler untuk programming ya. Pada program Pascal, angka atau digit terdiri dari desimal. Contoh 4578,0933 dapat dibuat dengan ekspresi reguler di mana nama IR-nya NAT anggota IR sama dengan 0 sampai dengan 9 misalnya. Sehingga IR titik 2 NAT sama dengan 0 sampai dengan 9. Kemudian untuk identifier terdiri dari semua karakter A kecil sampai dengan Z kecil, kemudian A besar sampai dengan Z besar, dan 0 sampai dengan 9. Dengan kemungkinan kemunculan ABC, A, B, C, A, D, A01, Z09, dan lain-lain gitu ya. Dari mana ini bisa dibuat? Ya tentu kita udah belajar ekspresi reguler ya. Misalnya, contoh aja ya, kita langsung masuk ke sini ya misalnya ya. Untuk identifier sama dengan letter ya. Letter ini tanda atau gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan letter atau bisa menghasilkan digit, kemudian asteris di mana kita lihat nih. Kalau letter ya ini anggotanya A kecil Z kecil, A besar Z besar. Digit anggotanya 0 sampai dengan 9 gitu ya. Nah, maka misalnya komputer bisa aja nulis misalnya saya komputer nulis misalnya FAZRI 09 gitu ya. Kok komputer bisa sih nulis Fazri F-nya besar 09 ya? Ya tentu aja bisa ya. Contoh misalnya F-nya ini kita bisa ambil dari anggota dari si letter misalnya, yaitu dari A besar sampai dengan Z besar ya. Ini kan F nih anggota ini misalnya itu. Kemudian AZRI-nya bisa diambil dari mana? Ya ini dari anggota ini juga ya, letter juga. Untuk A kecil sampai dengan Z kecil. Terus kemudian 09 ini diambil dari mana? Ya diambil dari digit gitu ya. Kok bisa ada 0 sama 9? Ya karena ada asteris di sini yang mana bisa ditampilkan ya sampai dengan banyak lah seperti itu. Oke. Berikutnya finite state automata ini digunakan untuk menjelaskan proses terbentuknya pattern ya atau bentuk dari inputan string dan juga dapat digunakan untuk konstruksi scanner. Model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output ya. Berikutnya, analisis leksikal lebih mudah diimplementasikan pada FSA. Ya, berikutnya memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasar input dan fungsi transisi. Berikutnya,
Tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini ya. Terakhir, mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, ya, text editor, analisa leksikal, dan pengecekan parity. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang masih ingat dalam materi kuliah teori bahasa dan otomata, ya, teman-teman belajar yang namanya finite state automata, ya. Ini merupakan mesin, bukan mesin fisik gitu ya, yang harus ada olinya gitu ya, ada motornya, bukan. Tapi ini adalah mesin logika, ya, yang dapat memodelkan apa? Yang memodelkan pergerakan atau perpindahan dari satu state ke state yang lain pada saat dia menerima input ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat tuh ya, misalnya ada state awal ya, kita sebut misalnya Q0 gitu ya. Kemudian dapat input ya, kemudian dia akan ke Q1 misalnya gitu ya. Atau nanti ada state state akhir ya. Biasanya kalau state akhir tuh lingkarannya 2 gitu kan ya, dan seterusnya gitu. Nanti dia akan berhenti di state akhir pada saat menerima inputan. Apakah inputan itu memenuhi atau tidak? Biasanya seperti itu ya teman-teman. Di sini kita akan mengingat kembali ya, merefresh kembali teman-teman. Nah, ini contoh ya, misalnya contoh FSA untuk identifier. FSA untuk identifier terdiri dari huruf ya, baik itu kecil maupun huruf besar ya atau kapital. Bisa diikuti huruf atau digit tanpa batas panjang dapat dinyatakan misalnya ya. Kita buat dalam kurung, huruf tutup kurung, kemudian kita kali gitu ya. Huruf plus digit, kemudian tutup kurung, asteris ya. Huruf berupa A besar sampai dengan Z besar, atau A kecil sampai dengan Z kecil, kemudian digit anggotanya berupa 0 sampai dengan 9 gitu ya teman-teman. Nah, jadi inilah contoh dari mesin FSA ya teman-teman. Jadi kita bisa buat nih satu baris kata gitu ya, yang bisa terdiri dari anggota letter sama digit ya. Kayak tadi kalau mau bikin kata Fazri 09 misalnya seperti itu. Nah, ini bisa dengan menggunakan mesin ini atau dengan menggunakan mesin FSA teman-teman. Oke, ya, untuk lebih bisa membayangkan atau mengingat materi kuliah kita yang dulu ya, teori bahasa dan otomata, kita coba salah satu input aja ya, karena biasanya gini, di soal biasanya teman-teman diminta apakah input string yang misalnya ini ya, apakah dapat diterima dengan mesin di bawah ini gitu. Nanti kan jawabannya diterima, tidak, atau bisa ya diterima gitu kan. Nah, teman-teman harus uji tuh. Atau soalnya buatlah misalnya buatlah FSA dari input string berikut. Nah, teman-teman yang diminta untuk menggambar mesinnya gitu. Biasanya begitu aja tuh soal-soalnya. Oke, berikutnya ya. Nah, kita akan kerjakan yang ini. Apakah kita uji? Apakah ini bisa diterima atau tidak? Oke. Misalnya kita lihat, ini anggaplah kita state awal kita ada di sini, teman-teman. Yang pertama ya, ada plus ya. Dapat input plus, maka posisi pindah di sini. Oke, berikutnya ada apa? Ada digit ya, 0. Ya. Maka dia pindah ke sini. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada titik di sini ya. Ini titik ya teman-teman ya. Memang agak kecil nih. Maka dia pindah lagi ke sini ya, teman-teman. Berikutnya apa lagi? Digit 1 ya. Dapat input digit 1, pindah lagi ke sini ya. Setelah 1 apa? 2. Oke. Kalau digit dia akan muter lagi nih. Set ke sini. Ya, masih di sini 2. Berikutnya ada apa lagi? 3 ya. Muter lagi ke sini posisi. Setelah 3 apa? Ada E. Artinya dia akan mendapat input E, dia akan pindah ke sini. Kemudian setelah E ada plus. Ya. Pindah ke sini, ya. Setelah itu ada 4 ya, merupakan digit. Maka dia di sini posisinya sekarang. Ini yang terakhir 7 ya. Nah, ini kita buat di sini. Nah, 7. Oke ya, berarti ini jadi state akhirnya nih. Dapat diterima atau enggak? Jawabannya bisa diterima, teman-teman. Jadi
teman-teman akan coba sendiri ya, yang bawah diterima atau enggak ya. Silakan. Itu saja untuk pertemuan materi kedua teknik kompilasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.